Allahumma inna nas'alukal fatha wal futuh wal rusuh wal munuh wa salahal qalbi wal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh birahmatika ya arhamar rahimin. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang peringatan istinja, peringatan tentang dilarang atau menjauhi kencing sembarangan, menjauhi pakaian kita terkena najis walaupun sedikit. Kemarin hadis kita membahas tentang dua orang pemuda yang disiksa karena dia terkena dosa kecil walaupun dosa kecil, yaitu satu orangnya karena tidak menjaga wudu, tidak menjaga dari najis. Yang kedua karena namimah, sering adu domba. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul istinja at-tarhibu min adamil istinjahi minal bauli wa ghairihi. Tarhib kemarin kita artikan peringatan dari tidak menjauhi dari kencing dan selainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna namsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famararna ala qabraini faqama fakumna ma'ahu faja'ala launuhu yataghayyar hatta ra'ada kumma qamisihi faqulna ma laka ya Rasulullah. Sampai sini ya. Faqala ama tasma'una ma asma'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ama tasma'una ma asma', apakah kalian tidak mendengar apa yang saya dengar? Jadi Nabi Muhammad di samping para sahabatnya, beliau mendengar suara siksaan dari dalam kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tidak melihat atau tidak mendengar apa yang saya dengar? Fakulna, kemudian para sahabat menjawab, malaka ya Rasulullah. Wa madha ya Nabi Allah, dan apa itu wahai Nabi Allah? Qala hadani rajulani yu'adzibani. Qala, berkata Nabi Muhammad SAW, hadani rajulani, dua orang ini, yu'adzabani, disiksa, fi kuburihima, di dalam kuburannya, kuburan keduanya, azaban, siksaan, syadidan, yang berat, siksaan yang berat, fi zanbin hayyin, di dalam dosa yang ringan. Siksaannya berat walaupun dosanya ringan, kata Nabi. Nabi mendengar apa yang tidak sahabat Nabi dengar, yaitu mendengarkan siksaan kubur. Qulna fa bima dzalika, jadi siksaan kubur itu menurut riwayat sebenarnya didengar oleh para makhluk kecuali dua, asaqalain, manusia dan jin. Manusia dan jin tidak mendengar siksaan kubur, tapi hewan-hewan itu bisa mendengarkan siksaan kubur. Sekarang sudah menjadi nggak heran, ada ilmiahnya, ada frekuensi tertentu manusia nggak bisa dengar. Kalau melewati frekuensi itu, di atasnya manusia nggak dengar. Kita mendengar suara paling keras apa, geledek misalkan. Kalau di atasnya lagi, itu manusia nggak dengar. Atau di bawahnya lagi nggak dengar. Jadi frekuensi manusia bisa dengar itu ada di dalam hitungan tertentu, dari berapa sampai berapa. Kalau kebanyakan nggak dengar, sedikit nggak dengar. Itu ilmiahnya ada seperti itu. Kulna fa bima dzalika, kulna, kami berkata para sahabat, fa bima dzalika, dan sebab apa itu, sebab apa itu,
Qala, Nabi bersabda, kana ahaduma la yastanzihu minal bauli wa kana al-akharu yu'din nasa bilisanihi. Kana dahulu ahaduhuma, salah satu dari keduanya, la yastanzihu, ya, tidak, ya, memperhatikan, minal bauli, dari kencing, wa kana akharu, dan dahulu yang satunya lagi, yang lainnya, yu'zin nasa, menyakiti manusia, bilisanihi, dengan lisannya, wa yamsi bainahum bin namimah, wa yamshi, dan berjalan, bainahum, di antara mereka, bin namimah, dengan menyebar adu domba. Jadi dua orang yang disiksa, satu orangnya itu tidak memperhatikan kebersihannya, ya, kesuciannya, ya, pakaiannya, badannya, ya, sehingga dia masuk sholat tanpa suci, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyakiti, ya, saudaranya, menyakiti orang lain dengan lisannya, ya, menyakiti orang lain dengan lisannya. Kalau di sini lebih khusus ke namimah, ya, namimah, adu domba, ya, lisannya bisa menyebabkan, ya, pertumpahan darah sampai adu domba. Luar biasa adu domba itu, ya. Kita bisa melihat di negara-negara yang dia adu domba, ya, betapa hancurnya mereka. Suriah dulu diadu domba, ya, antara ISIS dengan ahli sunnah wal jamaah, ya. Kemudian ya banyak sekali, ya, negara-negara yang hancur karena dia adu domba, politik adu domba Amerika. Amerika itu negara, ya. Kalau apalagi manusia biasa, orang seorang, ya, kalau orangnya punya hati yang kotor, ya, kemudian lisannya juga mengikuti hatinya, melakukan namimah, adu domba, itu sangat bahaya sekali, ya. Apalagi misalkan Arif sama Wira, kerabat, ya, kerabat, saudara. Arif sama Wira saudara. Saudara itu rentan sekali, ya, rentan sekali. Apalagi urusan warisan, ya, urusan warisan rentan sekali. Apalagi pas perebutan warisan, ya, ada orang lain, ya, Jalil, atau bukan Jalil, ya, orang lain, Zaid, adu domba antara keduanya, ya, adu domba antara keduanya. Si Arif, ya, Zaid datangin Arif, ya, menceritakan tentang kejelekannya Wira. Kemudian datang ke Wira menceritakan kejelekan Arif, walaupun mereka tidak melakukan kejelekan itu. Ya, misalkan Arif datang ke Arif, ya, Arif, Wira itu gak suka banget sama kamu, ya, gak pengen kamu itu kaya, ya, pengennya itu melarat terus, sengsara terus, ya. Datang ke Wira sama menceritakan, ya. Itu namanya namimah, adu domba, ya. Bahaya sekali adu domba, makanya dosanya, ya, besar, ya, dosanya besar, walaupun, ya, kelihatannya kelakuannya biasa aja, kecil, ya, ya. Dan bunhayin, ya, dosa kecil, pelakuan kecil, tapi luar biasa, ya, adabnya luar biasa. Fada'a bijaridataini, kemudian Nabi, da'a itu bukan berdoa, ya, memerintahkan, ya, bisa da'a, mengundang, ya, mengundang, ya, atau menyuruh supaya mendatangkan, bijaridataini, dengan dua pelepah, min jaraidin nahli, dari pelepah kurma, ya. Nahal itu pohon kurma. Kalau kurma at-tamar, kurma. An-nahal itu pohonnya. Fajala fi kulli qabrin wahidatin, dan kemudian Nabi menjadikan, ya, pelepah itu di setiap kuburannya satu, ya. Nabi nyuruh sahabatnya untuk mengambilkan dua pelepah kurma, ya, kemudian ditaruh satunya di yang disiksa karena kencingnya, ya, karena najis, yang kedua yang disisa karena lisannya. Fakulna wa hal yanfa'uhum dzalika,
Ya, Nabi yang melihat, para sahabat yang melihat itu heran ya, heran. Pelepah kok bisa manfaat? Akhirnya bertanya sama Nabi, wa hal yanfa'uhum dzalik? Apakah ya pelepah itu ya, bisa manfaat kepada mereka? Ya, qala, Nabi berkata, na'am, ya, ya, walaupun tidak menghalangi mereka dari dosa, tetapi yukhaffafu anhuma, meringankan darinya, dari keduanya, mada mata rasbatain, ya, selagi ya keduanya itu, pelepah keduanya itu basah, ya, basah, pelepah basah. Kalau udah kering nanti enggak, ya sudah enggak itu lagi. Maka ya sering kita disuruh ziarah, kemudian ditanamin, ya, tanamin apa, jadi kuburan saudara kita, tanamin pelepah. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau ada, biasanya kan ada tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya, tahu ya, tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya, ya, ada kan rumput apa tuh yang tumbuh dengan sendirinya, ya. Ada ulama yang mengatakan itu pun bisa meringankan beban, jadi nggak usah dipotong, ya, biarin aja yang tumbuh. Biasanya kan biar bersih dibersihkan, nah, tetapi ada ulama yang mengatakan jangan dibersihkan, ya, itu bisa meringankan ya dosa atau azab siksaan ahli kubur. Maqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'in salas, ya, ittaqu, takutlah kalian, al mala'ina as-salasa, ya, al mala'ina salas, laknat tiga laknat, ya. Ittaqu artinya takut, ya. Takut. Ittaqullah, ya, takutlah kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ya, karena takwa itu ya takut. Ya, inti dari takwa itu takut. Ya, kita melakukan dosa, ya, mau melakukan dosa karena takwa kepada Allah, artinya karena kita takut kepada Allah, gak jadi melakukan dosa. Ya. Karena takut kepada Allah, ya, kita ibadahnya tambah banyak. Nah, itu namanya takwa. Ya. Qila mal malainu salasu ya Rasulullah. Qila, dikatakan, mal malainu salas ya Rasulullah, apa itu laknat-laknat, ya, tiga laknat-laknat wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, an yaquda ahadukum fi dhillin yastadillu bihi, ya. An yaquda itu artinya an yabula, ya, apa arti bula? Kencing, ya, kencing. Ahadukum, salah satu dari kalian, fi zillin, ya, di tempat teduh, ya, dilin, tempat meneduh, yastadillu bihi, yang dibuat untuk berteduh, ya. Itu laknat yang pertama adalah orang yang, ya, kencing atau membuang hajatnya di mana? Di tempat orang berteduh, ya. Kalau zaman dulu, ya, orang berteduh pohon, misalkan pohon, orang berteduh, orang bersinggah, ya, orang singgah di situ dari safar, dari perjalanannya, kemudian kencing di situ, kita, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh, ya. Au fi tariqin, atau di dalam atau di jalan. Alhamdulillah sekarang enggak, ya, sekarang alhamdulillah umat Islam, ya, ya, peradaban manusia semakin berkembang, ya, semakin berkembang. Hal-hal seperti itu tuh mungkin nggak ada, tapi zaman dulu, ya, itu masih banyak, ya, masih banyak orang-orang jahiliyah sebelum Nabi. Makanya Islam datang itu sebagai penerang, kan, ya. Yang dahulu peradabannya mereka itu jahiliyah, artinya seperti kencing di pohon, ya kan, ya, bahkan keliling Ka'bah dengan
membuka auratnya telanjang, itu biasa. Karena jahiliyah, nggak ada peraturan yang mengikat, ya, zaman kegelapan, ya. Dan alhamdulillah ketika datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, menjadi terang benderang, ya, peradaban menjadi lebih indah lagi, ya, adab-adab semakin dijaga. Maka kita nggak heran, ya, Nabi SAW pernah melarang orang kencing di masjid, ya, kencing di masjid. Kalau kita bayangan kita kencing di masjid, gimana kencing di masjid? Ya, kencing di masjid, ya kan? Kalau sekarang bukan hanya agama, ya, adab, ya, peradaban udah nggak mungkin kita berpikiran seperti itu. Kalau zaman dulu biasa aja, biasa kencing berdiri di tengah jalan, ya kan? Au fitorikin, atau di jalan. Au fi nakin, di sini nakin, ya, bukan nafin. Fi nakin mal, fi nakin main, fi nakin main, di, ya, genangan air. Ya, ada genangan air, ya, biasanya buat minum, dikencingin dia. Nggak boleh, dilaknat oleh Allah. Ya, perkara-perkara yang dilaknat itu, ya. Ini berhubungan dengan kencing, ya, berhubungan dengan kencing semuanya. Atau buang hajat. Nah, yang pertama di tempat orang meneduh, ya, di tempat orang meneduh. Yang kedua di jalan, ya, jalan mengganggu. Nah, kencing jalan mengganggu, apalagi dibikin ini apa, art, gambar. Arif kecilnya gitu, Arif, ya, bikin gambar di tembok, ya kan, atau di genangan air, nggak boleh. Itu perkara-perkara yang dilaknat, ya. Jadi kencing atau buang hajat jangan di tempat orang meneduh, kemudian jangan di jalan, kemudian jangan di genangan air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal lakum bimanzilatil walid, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana, sesungguhnya saya, lakum, bagi kalian, ya, saya Nabi, lakum, bagi kalian umatku, bimanzilatil walid, ya, seperti, ya, seperti ayah. Walid itu ayah, seperti ayah. Manzilah itu tempat, ya, seperti ayah. Wa alimukum, saya mengajarkan kepada kalian, ya, seperti halnya ayah mengajarkan kepada anaknya, ya. Nabi begitupun sama, mengajarkan kepada umatnya seperti halnya ayah mengajarkan kepada anaknya, ya. Perkara-perkara yang keseharian, ya, kencing bagaimana adabnya, itu kan yang ngajarin siapa? Ayah, ya. Begitupun saya itu bagaikan ayah bagi kalian umatku. Wa alimukum fa idza jaa ahadukum, ketika datang salah satu dari kalian al-ghaita, ya, hajat, ya, ketika buang hajat, fala yastaqbilil kiblah, maka janganlah menghadap kiblat, ya. Makruh, ya, kita buang hajat menghadap kiblat. Wala yastadbirha, dan jangan membelakangi, ya, membelakangi kiblat. Menghadap kiblat, membelakangi kiblat, jangan, ya. Dan para ulama mengatakan itu zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang kan di tempat tertutup, ya, di kamar mandi, ya. Dan para ulama mengatakan itu nggak makruh. Kalau di tempat tertutup nggak makruh, ya. Tapi sebaiknya, ya, menjaga adab, ya, kita kalau bikin rumah WC-nya jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Wala yastatib biyaminih, ya, dan jangan, ya, yastatib itu
cebok ya, cebok bisa cebok. Biyaminihi dengan tangan kanan. Tangan kanan itu untuk kebaikan. Ya. Siapa yang ngajarin seperti ini? Ayah, orang tua. Ya. Nabi bagaikan ayah bagi kita. Ya. Dan Nabi tidak hanya mengajarkan ibadah-ibadah saja ya, perkara-perkara yang hubungannya dengan Allah, enggak. Tapi perkara-perkara dalam keseharian kita juga sudah diatur oleh Nabi. Ya. Baik melalui perkataan beliau maupun perbuatan beliau. Wa an Makhulin qala, dan dari Sayyidina Makhul qala berkata, naha melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala bi abwabil masajid. Ya. Melarang an yubala untuk ya, buang hajat bi abwabil masajid, di pintu-pintu masjid. Ya. Kalau zaman sekarang nggak usah ada larangan ya. Zaman dulu karena ada larangan, kenapa? Karena banyak yang melakukannya. Ya, buang hajat di masjid. Karena masjid di zaman Rasul itu masih ya atapnya aja pakai pelepah kurma ya. Terus temboknya ditumbuk-tumbuk pakai batu itu. Kemudian dicampur tanah gitu kan. Kalau kita lihat film-film Umar misalkan, ya seperti itulah Umar, rumah-rumahnya. Dilarang kencing di apa? Pintu masjid. Sekarang nggak mungkin orang kencing di pintu masjid. Kelihatan takmir, kelihatan Pak Singgih penggal lehernya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salas marrat. Ya, jika salah satu dari kalian buang hajat, ya bala itu kencing, falyantur dzakarahu, maka pijatlah zakarmu, zakarnya 3 kali ya, pijat 3 kali. Mafhum ya? Pijat pelan-pelan ya, pijat pelan-pelan. Supaya apa? Supaya tidak membekas ya, supaya tidak membekas. 3 kali. Mafhum. Wa an Qatadah an Abdullah bin Sarjisin. Ya, kenapa? Ada yang nggak paham? Pijit ya. Supaya tidak membekas ya. Radhiyallahu anhu qala, berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil hujri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya untuk kencing di bolongan ya, bolongan. Ada bolongan ya, bolongan apa? Ular, bolongan yang di tengah tempat itu. Kita kencingin di situ. Tempat semut ya, tempat semut dikencingin. Ya, atau tadi ya, tempat tikus, ya, lubang tikus dikencingin. Kecoa kencingin. Ya, enggak boleh. Ya, tapi kalau lubang WC mah tempatnya memang lubang WC tempatnya. Tapi lubang di sini lubang tanah ya, tanah lubang hewan. Qalu liqatadah, ya dikatakan kepada Sayyidina Qatadah, ma yukrahu minal bauli fil hujri, ya sebab apa yukrahu dibenci minal bauli fil hujri, dari kencing di lubang. Qala, berkata Qatadah, yuqalu innaha masakinul jin, ya dikatakan bahwa lubang itu adalah tempat-tempat jin. Ya, tempat jin. Lubang kalau kita kencingin, ya, kalau beneran itu tempat jin, kasihan ya. Bukan takut sama jin, ngapain takut sama jin? Ya. Tapi ya kalau kita tahu tempatnya jin juga ada yang Islam ya.
takutnya ada Islam, adab terhadap jin ya. Mereka dari jin. Jangan takut sama jin. Ngapain takut sama jin? Manusia itu lebih mulia ya. Kita harus berpikiran seperti itu. Karena banyak orang-orang itu yang takut sama jin. Takut sama jin itu artinya dia berserikat atau berteman sama jin dan menjadikan jin itu sebagai ya apa namanya bosnya. Dia pengikut jin. Salah itu. Takut sama jin itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an yatahadusi ala qada'il hajat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yatahadusi ala qada'il hajat, ya. Melarang berbicara pada saat qada'ul hajat. Tidak boleh bicara. Larang. Nyanyi, apalagi nyanyi ya. Nyanyi. Wa yaqulu la yakhrujur rajulan yadribal ghaid kashifaini awratayhima yatahaddatsani, yaqulu la yakhruj, janganlah ya keluar ar-rajulani, ya, dua orang, yadribanil ghaid, yadribani artinya ini atau melakukan ya hal ghaid ya, buang hajat ya pas melakukan hajat. Kashifaini aurataihima, orang itu membuka kedua auratnya, ya tahaddatsani, kemudian berbicara, ya mengobrol, ya keduanya mengobrol. Fa innallaha yamkutu ala dzalik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, benci terhadap itu. Ya, benci ya, tentu. Kita aja benci. Ya, ada orang ngobrol ya, udah nungguin ngantri ngobrol, nyanyi lagi lama. Ya. Satu lagi ya, salah. Ma yuqalu qabla dukhulil khala wa ba'dal khuruj, apa yang dikatakan ya, sebelum masuk ke kamar mandi dan setelah keluar. Ya, doa apa yang dikatakan sebelum dan setelah masuk kamar mandi. Karena sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhulal khala qala bismillah Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kamar mandi ya berdoa bismillah Allahumma, bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzubika, ya berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'is, dari ya al khubus, ya jin, setan. Khubus itu jamaknya al khabith, ya. Tulis. Jamaknya khabith. Al khabith itu setan. Al khubus setan-setan, ya. Wal khaba'is itu jamaknya khabithah. Khabithah setan perempuan. Khaba'is setan-setan perempuan. Nah itu. Jadi kita berdoa untuk dilindungi dari segala setan ya, baik perempuan maupun laki-laki. Karena kamar mandi tempatnya setan. Bahkan yaqulu inna hadhil khushush muhtadirah, dan dahulu Nabi berkata inna hadhil khushush, sesungguhnya tempat-tempat ini muhtadirah, ya didatangin jin, setan, tempat setan. Maka dianjurkan kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wallahu a'lam bishawab.